Jadi rice cooker ini aku pengen ganti modul touchscreen-nya, karena modul touchscreen-nya 7 segmennya ini udah blerek atau lampunya itu sebagian ada yang mati. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ayo kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hidupnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh kita lihat lampu 7 segmennya bergetar-getar kan, nggak jelas seperti itu. Kalau misalnya kita on kan dia bisa, tuh kelihatan normal. Cuman lampu-lampu di bawah sini itu berkedip-kedip. Sekarang coba kita pindahin fungsinya. Tuh, 7 segmennya berkedip-kedip. Sekarang kita matikan aja. Atau sebelum itu kita coba untuk aktifkan dengan cara kita tekan on lagi. Tuh, relaynya hidup. Kalau kita pengen menyudahi, kita tekan cancel. Terus kita matikan. Nah, ini udah dalam keadaan standby. Sekarang kita cabut dari arus listrik 220 volt supaya kita nggak kesetrum. Kalau misalnya udah kita hidupin selama beberapa menit, itu udah panas sebetulnya di dalam sini. Nih, elemennya aku pegang panas. Ini aku curigai rusak karena IC-nya ini udah rusak atau 7 segmennya udah rusak, makanya lampunya nggak jelas nyalanya. Coba kita cabut dulu. Sekarang aku mau coba pasang penggantinya. Alhamdulillahnya aku bisa nemuin penggantinya seperti ini. Tuh, hampir sama persis. Bedanya di lambang-lambangnya aja. Ini lambangnya panjang, ini pendek. Terus nomor serinya ini FC510S2 sama dengan yang ini, dengan yang lama. Elko-nya ini panjang dan tidur, ini elko-nya kecil dan berdiri. Ini pernya masih bagus semua, nggak ada yang berkarat. Yang ini udah berkarat ini, yang untuk fungsi on sama standby-nya. Jadi langsung aja aku mau colokin di sini. Kita langsung tes kira-kira dengan penggantian modul baru ini sembuh apa enggak rice cooker Bolde Firewood ini. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alhamdulillahirobbilalamin, langsung sembuh. Lampu on standby-nya nyala di sini. Kita tekan on, terus kita pilih function. Tuh, nggak kedip-kedip sama sekali ya. Yang kedip-kedip normal, cuman lampu-lampu bagian bawah. Dia normal berkedip-kedip karena waktu berkedip-kedip artinya pilihan dari beberapa menu inilah yang sedang aktif, misalnya rice gitu. Kalau kita mau pindahin ke meat misalnya atau ke fine cooking, kita tinggal pencet tombol function. Tuh, sekarang udah pindah ke meat. Tadi soup deng maksudnya. Tadi soup, sekarang ke meat, sekarang ke cook. Cook conge. Tuh. Terus reheat. Oh enggak deng, bener deng. Sekarang soup, ini meat, ini cook conge, ini reheat, ini cake, ini steam atau cook. Kalau kita pencet lagi sini, rice buat masak nasi. Kalau kita tekan lagi, ini untuk firewood. Firewood itu kayu bakar lah, semacam itulah. Terus fine cooking seperti ini. Coba kita di fine cooking ini, terus kita on kan. Tuh, kedip-kedipnya normal ya, normal banget. Kalau yang tadi kan enggak, yang tadi kan blerek. Udah, kalau kayak gitu rice cooker ini udah selesai. Kita on kan, kita cancel, terus kita matikan. Tuh, udah nggak ada lampu yang blerek lagi, cuman lampu yang paling bawah aja ini yang hidup, menandakan dia dalam posisi standby. Ingat ya, kalau misalnya modulnya kita buka, jangan pernah kita sentuh pakai tangan, karena bakal nyetrum.
bakal kesetrum kita. Sekarang kita cabut dari arus listrik 220 volt. Sekarang udah fix, terkonfirmasi bahwa modul yang lama ini udah rusak. Ini harus dibuang atau kita ganti 7 segmennya. Buat yang pengen tahu gimana caranya ngecek 7 segmen, komen deh di bawah, nanti aku bikinin videonya ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita bikin video yang lain aja. Sekarang tiba waktunya kita rakit ulang. Cara ngerakitnya nih gampang-gampang susah, tapi ya ambil gampang aja. Karena ada beberapa hal di sini yang harus diperhatikan. Pertama adalah covernya ini. Kabelnya ini harus masuk dulu ke cover sebelum nempel di mainboard atau sebelum nempel di modul touchscreen ini. Nah, kita cabut. Habis itu ini bakal kita pasang di sini. Tuh. Tapi nanti dulu kita masukin dulu ini kabelnya di sini. Kalau susah kita bantu dari depan seperti ini tuh, ya kan? Habis itu kita pastikan kabelnya nggak kena tekuk. Nah, dengan seperti ini barulah kita bisa memasangnya langsung. Artinya kita bisa tekan sampai dia terpasang di posisinya. Kita juga bisa membukanya dulu seperti ini, tergantung mana yang paling enak kita kerjain. Kalau aku coba aku buka dulu seperti ini, terus ditekan-tekan seperti ini sampai seluruh klipnya terpasang dengan baik. Seperti ini tuh, udah terpasang semua ya. Nah, kalau udah, coba kita tutup. Sekarang kita ambil obeng dan skrup untuk memasang modulnya. Ini kita butuh masang covernya dulu di sini. Seperti ini. Nah, terus kita pasang skrupnya. Kita bisa pakai obeng besar atau pakai obeng kecil, terserah, bebas. Kali ini aku milih pakai obeng besar seperti ini. Pasang 2 buah skrupnya, 1, kemudian 2, beres deh. Habis itu kita pasang ini kabel data dari modul touchscreen ke mainboard. Kita pasang sampai rapat banget. Kabel-kabel yang sisa biarin aja di sini. Terus tinggal kita pasang cover atasnya. Nah, cover atasnya ini patah pula, jadi ini harus kita lem dulu. Kita butuh lem, karena kalau nggak dilem nih lepas nih. Ini nanti bakal masuk ke sini. Atau bisa kita langsung pasang aja tanpa pakai lem-lem segala. Gak usah kita lem lah, kita langsung tancepin aja kayak gini. Ini bisa kita bantu dorong pakai obeng sampai dia masuk seluruh klip-klipnya.
seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa pasang skrup di sini. Ada 2 buah. Kita pasang 1. Kita pasang 2. Tapi sebelum itu kita harus tes lagi nih, untuk mengetahui posisi dari touchscreen-nya ini bener-bener lancar apa enggak, atau pas apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Colokin ke arus listrik 220 volt. Kita tekan, kita keep warm, kita cancel, kita tekan lagi, function. Oke, normal semua. Kalau udah pasti normal seperti ini, bisa kita cabut dari arus listrik 220 volt. Terus kita pasang penutup bagian atas ini, di sini. Habis itu, yang terakhir adalah kita memasang cover bagian belakang. Dengan cara kita pasang aja seperti ini. Tuh, ada 2 buah skrup yang harus kita pasang. Skrupnya skrup yang pendek seperti ini. Satu, 2. Ada yang ketinggalan, yaitu 2 buah skrup. 2 buah skrup ini harus kita pasang di bagian bawah dari cover tutup dari rice cooker firewood ini. Di sini tempatnya. 1, 2. Nah, di sini biasanya kita pakai obeng kecil. Karena kalau pakai obeng panjang biasanya bakal mentok ke bagian atas. Pakai obeng minnya susah ya. Kita pakai yang plus aja deh. Kita putar kayak gini sampai dia benar-benar kuat, atau sampai benar-benar ketat. Tuh, seperti itu. Satu lagi. Oke, beres. Nah, selanjutnya kita pasang nih. Lapisan penutupnya. Terakhir kali lagi kita pasang ini penutup skrup. Penutup skrup yang tadinya kita lepas, kita pasang lagi. Dia ada celahnya guys, jadi kalau misalnya celahnya nggak cocok, nggak pas, dia nggak masuk. Nah, ini kalau celahnya pas, dia masuk. Beres deh. Kita coba tes pegang elemennya. Elemennya panas. Artinya seluruh bagian dari rice cooker ini udah bekerja dengan normal. Kondisi rice cooker ini sekarang sembuh dan oke dan baik. Ini dia Boulder Firewood. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.